Saudaraku sekalian, sering kita mendengar, juga saya mengemukakan, bahwa kita harus mempersiapkan diri menghadap tahta pengadilan Allah. Kalau kita berusaha untuk hidup kudus, tak bercacat, tak bercela, tidak mencintai dunia, fokus kepada Tuhan, langit baru, bumi barunya, itu bukan sekedar supaya nanti kalau di hadapan Bapa kita didapati berkenan, didapati tak bercacat, didapati tak bercela. Bukan hanya itu. Memang jelas kita mempersiapkan diri menghadap tahta pengadilan Kristus agar kita tahan berdiri di hadapan Allah. Tetapi kita berusaha hidup kudus, hidup tidak bercacat, tidak bercela. Kita berusaha untuk tidak mencintai dunia, fokus kepada Tuhan dan kerajaannya, bukan hanya demi persiapan di hadapan tahta pengadilan Kristus. Tetapi demi supaya kita bisa menyukakan hati Allah sejak kita hidup di bumi ini. Sejak sekarang ini, dari waktu ke waktu. Kalau kita menyenangkan hati Bapa, kita berkenan di hadapan Tuhan sejak kita hidup di bumi sekarang ini, maka sudah bisa dipastikan tidak ada masalah nanti di hadapan tahta pengadilan Allah. Itulah sebabnya, saudara, kita tidak boleh menunda pertobatan. Pertobatan harus kita lakukan setiap saat. Setiap kita menyadari kesalahan, kita harus mengakui kesalahan itu. Sedetil-detilnya, selengkap-lengkapnya, bentuk jenis kesalahan yang kita lakukan. Saudaraku, bentuk jenis kesalahan yang kita perbuat. Lalu tentu setelah kita minta ampun, maka kita harus berusaha tidak melakukannya lagi. Kita berusaha tidak mengulang kesalahan yang telah kita lakukan. Nah, tidak sedikit orang yang menunda pertobatan, menunda membereskan diri di hadapan Allah dengan pemikiran bahwa dirinya tidak berniat mau mengkhianati Tuhan. Dia berharap suatu hari atau dalam hati kecilnya dia berjanji akan bertobat. Saudara, penundaan-penundaan itu bisa merupakan langkah-langkah atau bisa dipastikan langkah-langkah menuju kegagalan. Kita tidak boleh menunda apa yang seharusnya kita lakukan pada waktunya, yaitu sekarang. Jangan berpikir seseorang bisa berbuat sesuka hatinya sendiri. Nanti setelah mau meninggal dunia baru minta ampun dan bertobat.
saudara. Lalu ia bisa masuk surga. Ini penyesatan. Saudara harus mengerti bahwa penjahat di samping salib Tuhan Yesus yang baik, yang membela Tuhan Yesus di tengah-tengah orang-orang, tak satu pun membela dia. Membela Yesus maksudnya. Ini bukan penjahat kriminal yang tidak berakhlak. Dia menyadari dirinya orang berdosa. Dia mengatakan kepada penjahat yang satu yang jahat, penjahat yang jahat, yang mengatakan kepada Yesus, kalau engkau anak Allah, turun dari salibmu dan buat kami juga turun. Tapi penjahat yang satu yang baik, ya, berkata, orang ini, ya, menunjuk Yesus, tidak bersalah. Kau dan aku ini orang berdosa. Nah, itu sebuah merupakan pertobatan, saudara. Tetapi bukan hanya itu. Dia berkata, Tuhan, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Kemungkinan besar dan bisa dipastikan penjahat yang baik ini bukanlah penjahat kriminal, tetapi penjahat politik. Bisa jadi orang-orang zelot, ini kelompok gerilyawan Yahudi yang membela Yahweh dan menginginkan agar kekuasaan asing tidak bercokol dan menguasai Yehuda atau menguasai Israel. Dia pasti sudah mengenal siapa Yesus ini. Jangan disamakan dengan orang yang hari-harinya korupsi, hari-harinya memeras orang, hari-harinya menyimpan kebencian, hari-harinya jahat terhadap sesama, lalu masuk surga. Dia minta ampun memang tiap hari, tapi tidak mengenali dosanya dan tidak menyelesaikannya. Lalu mati masuk surga. Ini nonsens, saudara. Karenanya kita harus mengenali diri kita. Kesalahan, kejahatan apa yang kita lakukan harus kita kenali dengan benar, saudaraku. Dan kalau kita mengenali dengan benar, puji Tuhan, kita mengakui dosa kesalahan itu, dan kita juga berjuang untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi kita hidup suci mulai sekarang bukan sekedar demi nanti ada di hadapan pengadilan Allah, tapi mulai sekarang kita menguduskan diri, menyucikan diri di hadapan Tuhan. Supaya kita menyenangkan hatinya, kita melayani perasaan Allah Bapa, kita menyukakan hati Bapa di surga. Dan kalau kita menyukakan hati Bapa di surga dari waktu ke waktu, sudah tentu, saudaraku, kita tidak akan memiliki persoalan di hadapan tahta pengadilan Allah. Demikian suara Tuhan bagi kita, saudaraku, yang kita dengar pada kesempatan ini. Saya mengingatkan saudara bahwa nanti jam 4 sore waktu Indonesia Barat, kita akan doa bersama onsite di lantai 5 Mall Arta Gading. Ya. Hadir itu beda dengan tidak hadir, saudaraku, ya. Tentu kalau kita sungguh-sungguh. Besok hari Minggu, kebaktian doa tetap jam 5. Jam 8 pagi saya berkhotbah di GSKI Gajah Mada, saudara. Jam 8 pagi. Jam 11 dan jam 5 seperti biasa ada di Mall Arta Gading, lantai 5.
Mari kita berdoa. Terima kasih untuk doa yang Bapa pimpin dan kami telah diberkati. Segala hormat bagimu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya ingatkan kita sudah bisa mengikuti semua kegiatan pelayanan melalui Truth ID. Tuhan memberkati saudara-saudara.